Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadrati jami'i arwahil awliya'i minal ulama'i wasyuhada'i wassalihin aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa ila wa nakhusu bidzikri ila muallifi hadzal kitabi Syekh Abi Syuja' wa ila jami'i arwahi masyayikhina wa muallimina wa asatidatina nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim wa bi'amalihim fid dharaini amin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ai hadza faslun utawi iki iku ana pasal suwiji. Wa tudfa'u lan dibagekno utawa diserahno az-zakatu apa zakat ilal asnafi maring pira-pira golongan atsamaniyati kang ana 8 alladzina rupane wong akeh zakara kang nuturhum ing alladzina Allahu sapa Allah taala halimah luhur Allah fi kitabihi ing dalam kitabe Gusti Allah al-azizi ingkang menang fi qaulihi ing dalam dawuh Allah taala halimah luhur sapa Allah innamas shadaqatu angin utawi pemestine pira-pira sedekah lil fuqara'i iku kedue pira-pira wong kang fakir wal masakin lil fuqara'i wal masakini lan pira-pira wong kang miskin wal amilina lan pira-pira amil zakat alaiha ing ngatasi zakat wal muallafati lan wong kang di lulutno ulubuhum apa pira-pira atine iki al wa firriqabi lan ing dalam perbudakan wal gharimina lan wong pira-pira kang utang wa fi sabilillahi lan ing dalem dalane Gusti Allah wa banis sabili lan anake dalan ila akhirihi tumeka maring akhire qaulihi ta'ala wa utawi qauluhu ta'ala zahirun niku jelas ghaniyun tur iku semugih anis syarhi saking penjelasan illa ma'rifatal asnami kecuali ngawur asnafi astagfirullah kecuali ngawerui piro-piro golongan penerima zakat ya. Zakat ini diberikan kepada 8 golongan.
8 golongan ini sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Adapun masalah pemberian zakat ini diberikan secara langsung ketika sudah wajib zakat. Jadi tidak ditunda-tunda. Ya. Kalau memungkinkan diberikan secara langsung, ya harus diberikan. Ya. Seperti misalkan kalau zakat perdagangan kan berupa uang, ini kan bisa langsung dibagikan. Lah kalau zakat yang berupa zakat pertanian, kalau langsung diberikan kan sulit. Harus ditunggu kering dulu, kemudian ditakar, diaudit semuanya yang didapatkan itu berapa ton, berapa, andai berupa masih gabah itu berapa ton, kalau beras ini mencapai berapa kuintal baru kemudian dikeluarkan. Ya. Ada proses memang. Kenapa kok diberikan secara langsung? Ya karena kebutuhan dari orang-orang dari 8 golongan ini kan sudah sangat mendesak. Ya. Jadi harus segera diberikan gitu. Terus masalah pemberian zakat di sini, andaikan ada orang yang butuh untuk modal perdagangan, dia bisa berdagang tapi masih miskin, dikasih modal. Kemudian masalah asnaf 8 ini dalam syarahnya dijelaskan harus diberi minimal satu asnaf itu 3 orang. Dari 8 golongan ini, satu golongan kalau memang ada semuanya, ya, fuqara, masakin, terus kemudian firriqob, ya, ghorimin, ini kalau ada minimal dari satu golongan itu 3 orang, 3 orang, 3 orang. Jadi tidak boleh zakat itu hanya diberikan pada satu orang. Karena apa? Di sini ayatnya semuanya jamak. Fuqara itu bukan kata-kata mufrad, bukan satu orang. Ya. Fuqara itu adalah jamaknya dari fakir. Jadi harus fuqara yang diberi, harus banyak. Ya. Minimal bisa dikatakan banyak itu paling sedikitnya 3 orang. Ya semuanya ya di situ. Lah kalau tidak ada, kalau tidak sampai 8 golongan penerima zakat, misalkan sekarang kan fisabilillah, kalau di sini kan tidak ada. Kemudian wafiriqob, orang dalam perbudakan kan tidak ada. Ya otomatis sudah gugur berapa. Terus kemudian kalau di daerah desa seperti ini kan jarang ada orang bepergian yang kehabisan sangu. Tidak ada. Ya seadanya. Jadi yang ada di situ yang diberi harus banyak. Jangan kemudian ada orang mendapatkan dia ini mendapatkan kewajiban untuk membayar zakat, misalkan zakat yang harus dia keluarkan ini 2 juta misalkan. Terus diberikan pada satu orang. Ini tidak boleh seperti ini ya. Kasihan yang lainnya. Terus pemberian zakat ini sebaiknya ya, supaya dapat zakatnya ini banyak, sebaiknya itu terorganisir zakat itu. Kalau tidak terorganisir ya, tidak ditangani oleh pemerintah daerah, nanti ya
yang zakat yang dikeluarkan ini kalau dibagi itu rata-rata dapatnya nggak banyak. Dapatnya misalkan kemarin itu kami zakat beras ya, senilainya kan 2,5 juta. Nah, sementara dibagikan ke fuqara masakin di sekitar sini, dapatnya itu berasnya cuma sekitar 3 kilo, kan sayang ya. Padahal tujuan zakat itu sebenarnya adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Tujuan zakat itu jadi penerima zakat setelah diberi zakat itu diharapkan nanti bisa menjadi pemberi zakat. Nah kalau zakatnya tidak diorganisir oleh pemerintah, ya, zakatnya kita cuma 2 juta baru panen 2,5 juta, kemudian dibagi sendiri-sendiri, dapatnya sedikit. Tapi kalau diorganisir, misalkan di kampung ini ada berapa orang yang punya sawah, kemudian dikumpulkan jadi satu, terus didata semuanya penerima zakat, baru kemudian dibagikan, kan nanti jumlahnya kan lumayan. Kalau jumlahnya sudah lumayan, ya, bisa nanti entah itu dijual berasnya, misalkan kalau zakat zakat perdagangan, zakat pertanian ya, dijual untuk modal usaha atau untuk membeli, misalkan ada orang itu punya keahlian nukang ya, tapi tidak punya peralatan pertukangan yang canggih, bisa dibuat beli itu dan lain-lain ya. Nah, saya ingat pernah ada kejadian di Pasuruan ya, ada seorang yang kaya raya ini memberikan zakat, caranya ngundang orangnya. Jadi yang diberi itu zakat, yang diberi zakat itu diundang ke rumahnya, berdesak-desakan, berduyun-duyun orang sampai ada yang meninggal. Gara-gara apa? Ya itu berhimpitan ya, berhimpitan sampai ada yang meninggal di pagar seperti ini. Ya harusnya jangan seperti itu ya. Harusnya zakat, kita memberikan zakat itu tidak seperti memberi pengemis. Nah, zakat ini ya seperti yang saya katakan tadi adalah program untuk mengentaskan kemiskinan. Ya. Jadi kalau kata salah satu presiden Indonesia itu seperti ini, beri aku ikan maka aku akan hidup 1 hari, tapi beri aku pancing aku bisa hidup selamanya. Nah, kita memberi zakat itu ibaratnya memberi alat untuk bekerja supaya nanti dia bisa mandiri, bukan memberi hasilnya. Kalau memberi hasilnya kan selalu gini orang itu selalu ngemis-ngemis ya. Inilah jadi zakat itu kalau pernah saya baca di kitabnya Dr. Said Hawa itu, zakat ini memang program untuk mengentaskan kemiskinan, dan yang diberi pun ya juga harus dipilih. Kalau ada orang yang malas, nggak usah diberi zakat. Karena apa? Nanti tidak akan berkembang, dia akan tambah malas. Terus ada orang yang tidak sholat, nggak usah diberi zakat. Jadi yang diberi zakat itu adalah muslim yang taat, yang giat bekerja. Nah, misalkan ada orang yang fakir miskin dia ini, maka dia punya keahlian apa? Misalkan bertani, dia dibelikan pekarangan supaya bisa mengolah tanah kemudian membuahkan hasil seperti itu. Dan ini harus diorganisir memang oleh pemerintah supaya zakatnya bisa maju. Kalau zakatnya ini dilakukan secara individual, maka ya seperti memberi pengemis kita ini ya. Nah itu, nah, inilah zakat ya, program dari Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kaum yang kaum yang tidak punya ya. Supaya supaya maju ekonominya. Fal faqiru mongko utawi wong kang fakir.
fi zakati ing dalem zakat huwa iku utawi al fakir alladzi iku wong la mala kang ora ana bondo iku maujud lahu keduwe alladzi wala kasba lan ora ana penggawean iku maujud yaqau ingkang tumiba apa kasep mauqian ing panggonan min hajatihi saking kebutuhane alladzi. Fakir dalam zakat itu adalah orang yang tidak punya aset, tidak punya harta sama sekali, dan dia juga pengangguran, tidak punya pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya. Kalau dibahasakan sekarang itu, ya dia ini ibaratnya orang yang tidak punya pekerjaan tetap. Ya. Kalau punya pekerjaan tetap seperti sebagai tukang cukur atau cuci mobil, nah, ini nanti tergantung pada penghasilannya. Ya. Tapi kalau yang namanya fakir ini serabutan, dia ini kerjanya serabutan. Bagaimana saya bisa makan, kadang-kadang ya begini, kadang begitu, ya. Tidak pasti pekerjaannya. Ya. Amma fakirul aroya, anapun utawi golongan fakirul aroya. Jadi fakir itu ada dua, ya. Fakir dalam zakat juga ada fakir aroya. Fahuwa mongko utawi fakirul aroya man iku wong la naqda kang ora ono duit iku maujud biadihi ing dalem tangane iki man. Kalau fakirul aroya ini ya orang yang tak punya uang, ya. Orang yang tak punya uang pada waktu itu memang sudah habis hartanya, tidak ada sama sekali. Uang itu ya penting. Memang uang bukan segalanya, tapi kan sekarang segalanya butuh uang. Coba kalau kita datang ke acara haul itu ya, haul Solo itu, atau haul-haul yang besar di mana itu ya, guru sekumpul itu ya. Nah, di situ kan yang datang kan ribuan orang, bahkan bisa puluhan ribu. Itu masuk ke tempat-tempat ke POM atau ke tempat-tempat yang disediakan untuk kencing, misalkan untuk MCK itu pasti ada tarifnya. Kencing 1.000, mandi 2.000. Jadi segalanya memang butuh uang, ya. Makanya sebagai seorang muslim, apalagi santri, kiai ini ya, jangan sampai malas untuk bekerja. Jadi bekerja itu harus semangat, ya. Karena apa? Hidup kita kan tidak ditanggung oleh tetangga. Ya, jadi supaya nanti tidak berharap pada pemberian orang. Kita punya penghasilan sendiri, kita punya uang sendiri, kemana-mana misalkan nanti dapat undangan, nggak ada salam tempelnya, ya nggak ngerundel, bisa bisa benar-benar ikhlas untuk berdakwah, ya. Nah, kalau dalam hatinya masih nanti ada berapa ya salam tempelnya, kan ini kan mengurangi keikhlasan, ya. Wal miskinu utawi miskin man iku wong qadara ingkang mampu sapa man ala malin ingatasi bondo au kasbin utawa pekerjaan yaqo ingkang tumiba apa mal apa kullun saben-saben suci minhuma ing minhuma saking mal au kasab mauqian ing dalem gantumiba min kifayatihi saking kecukupane iki man wala yakfi sertane ora nyukupi apa iki kullun minhuma hi ing man
kaman kaya wong yahtaju kang butuh sapa man ila asyarati darahima maring 10 pira-pira dirham wa indahu lan hale iku ing dalem sandinge man sab'atun utawi 7. Orang miskin ini adalah orang yang mampu, orang yang punya harta atau mampu bekerja. Cuma pekerjaannya ini meskipun bisa diandalkan, akan tetapi hasilnya ini tidak mencukupi kebutuhannya. Misalkan ada orang dalam 1 hari dia ini bisa bekerja untuk mendapatkan uang 100.000 misalkan. Ini tukang bangunan ini, bapak tukang ya. Kalau laden 90 ya. Tapi kebutuhannya 150 atau 120 kan nggak cukup kebutuhan hariannya. Maka ini dikatakan sebagai orang miskin ya. Kadang orang miskin itu ya kadang-kadang itu dilihat secara zahir itu enggak bisa ya. Contohnya seperti ini. Dulu itu salah satu guru kami cerita di Mekah itu ada orang yang punya rumah tingkat, dia punya mobil, tapi sama Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dikasih zakat. Oh, punya mobil kok dikasih zakat. Ya ternyata dia ini masalah makan kekurangan meskipun punya mobil. Secara gaya memang kelihatannya kaya ya, tapi secara perut dilihat itu ternyata kurang ya. Terus juga ada salah satu kawan ya, beliau ini punya laptop, punya HP, punya kendaraan ya, punya sepeda motor. Tapi begitu saya tanya, antum termasuk penerima zakat? Yo penerima dong, saya ini kurang kok. Oh, walaupun gayanya kelihatannya oke, tapi ternyata miskin ya. Nah, ini wal amilu utawi amil man iku wong istamala ingkang mempekerjakan hu ing man al imamu sopo imam ala akhwis sodaqoti ing atase njukuk piro-piro sedekah, maksudnya zakat, wa daf'iha lan nyerahno iki sedekah li mustahiqiha maring piro-piro wong kang berhak atas sedekah. Kalau amil itu adalah orang yang dipekerjakan oleh imam ya, oleh imam untuk mengambil zakat dan membagikannya. Nah, jadi imam atau presiden kalau di Indonesia ini insya Allah sudah ada ya, dalam program pemerintah itu penanganan zakat itu sudah ada. Tapi kita tidak tahu ini jalannya bagaimana, apakah maksimal atau belum maksimal, kita nggak tahu ya. Nah, terus ketika dulu itu pernah kami bahas masalah zakat, ternyata bas desa itu juga ada, tapi sayang tidak difungsikan. Jadi siapa amil ini? Amil itu ya pertama ya, karena kita ada di Indonesia, yang ditunjuk oleh presiden berarti kepala bas pusat ya. Kepala bas pusat ini kan ditunjuk oleh presiden langsung, misalkan ada menteri bagian perzakatan misalkan ya, seperti itu. Terus kemudian yang di pusat ini pasti nanti dia tidak akan bekerja sendiri untuk turun ke bawah,
ngambil zakat-zakat di seluruh Nusantara, ya capek dan butuh banyak biaya serta tenaga. Maka dari pusat ini pasti membentuk membentuk skala provinsi, bas provinsi, kemudian bas kabupaten, sampai pada bas desa. Jadi orang-orang yang terbentuk, yang dipilih oleh pemerintahan untuk membagi dan mengambil zakat, itulah amil. Jadi kalau ada orang, misalkan pada waktu pengambilan zakat fitrah, ini biasanya ini ya, yang sering di mana-mana kan zakat fitrah. Zakat fitrah dikumpulkan oleh remaja masjid atau oleh Karang Taruna, misalkan dikumpulkan di masjid, kemudian yang dari RW 3 dibagi ke RW 1, yang dari RW 1 dibagi ke RW 4. Nah ini bagaimana? Mereka kalau tidak diangkat oleh pemerintah, tidak disuruh oleh pemerintah, maka mereka ini adalah statusnya mutabarri'un, ya, atau orang yang bekerja secara sukarela. Jadi ini tidak berhak mengambil zakat. Tidak berhak mengambil zakat karena apa? Tidak disahkan oleh pemerintah, ya, oleh unsur-unsur pemerintah, baik itu kepala bas desa atau itu harus yang mengambil itu, yang memberikan SK harusnya ini kepala bas desa atau siapa. Nah itu dari unsur-unsur pemerintahan, ya. Dan ini penting, ya. Amil ini kalau kerja, kalau ditangani oleh pemerintah kan nanti datanya itu bisa valid, ya. Data valid ini fakir miskin di desa ada berapa, kemudian ketika diambil semuanya zakatnya ini kan bisa dapatnya banyak, kemudian dibagikan juga dapatnya banyak, ya. Kecuali kalau ada orang di sini, ya, dulu itu ada orang di Lumajang Kota itu, ya. Beliau punya usaha di Surabaya. Zaman dahulu, zaman saya masih SD, itu zakatnya sudah 1 miliar. Berarti kalau sekarang sekitar triliunan zakatnya, ya. Kalau dikeruskan sekarang itu sekitar lebih dari 1 triliun. Masya Allah, ya. Almarhum Kaji Syukri itu dulu itu salah satu kiai Lumajang cerita, ya, tetangga beliau zaman dulu sudah mengeluarkan zakat 1 miliar. Entah kalau Haji Abdullah Iskandar ini entah berapa miliar zakatnya, ya. Atau Haji Sing ini pasti banyak itu, ya. Kalau mereka yang membagikan zakat tanpa ada amil, ya kan banyak, memang zakatnya banyak. Tapi kalau kayak saya, toko-toko sebelah, kalau memberi kan ya ceperan kecil-kecil gitu. Jadi memang penting ada diorganisasikan ini, diorganisir supaya supaya tertib, ya. Wal muallafatu utawi wong kang dilulutno qulubuhum apa pira-pira atine al muallafah, wahum utawi al muallafah arba'atu aqsamin iku papat pira-pira bagian. Muallafatul muslimina, ahaduha utawi salah sijine arba'ah muallafatul muslimina iku muallafatul muslimin. Wa huwa utawi muallafatul muslimin man iku wong aslama kang masuk Islam. Sapa man waniyatuhu hale utawi niyate man dhaifatun iku lemah. Fayuta allafu mongko dilulutno sapa iki man bidaf'iz zakati kelawan nyerahno zakat ilaihi maring man. Orang yang imannya ini
orang yang sudah masuk Islam dan niatnya ini masih lemah, ini dikatakan sebagai mu'allafatul muslimin. Supaya imannya kuat maka harus diberi zakat. Ini memang penting ya. Soalnya itu orang itu kadang-kadang dia ini kalau dia fakir malah khawatirnya jadi kafir. Sampai pernah ada satu makalah, kadal faqru ayyakuna kufron. Kadang-kadang kefakiran itu juga hampir-hampir menyebabkan kekafiran kalau dia tidak kuat. Contohnya dulu di zaman Orde Baru dan Orde Lama, kita akan kecolongan oleh gerakan-gerakan tetangga sebelah, gerakan-gerakan misionaris di kawasan-kawasan terpencil yang tidak ada listrik, di kawasan-kawasan pinggiran, pelosok-pelosok desa itu ada bagi-bagi sembako, beras sama mie. Ya gara-gara diberi seperti itu dengan sukarela ya, mereka melepaskan Islamnya. Oh ternyata agama ini, agama yang mereka bawa ini agama penuh kasih sayang. Nyatanya kita diberi, padahal berinya ya belum tentu sampai lama ya. Berinya kadang-kadang cuma 1-2 kali, setelah itu setelah masuk agama meninggalkan Islam tidak diberi lagi ya. Dan pernah ada salah satu gerakan dakwah itu mendatangi suatu daerah di daerah Sumatera. Yang didatangi ini rumahnya pucuk gunung, hanya satu muslim di situ. Katanya orang muslim ini, nah ini kalian sudah saya tunggu-tunggu ya. Kenapa tidak ada yang datang ke saya? Tidak ada yang memperhatikan saya. Sementara dari agama lain sudah sering ke sini membujuk saya. Nah ini ya, penting memang uang itu. Apalagi kalau sekarang urusan politik, nah ini ya sudah ya. Kalau urusan politik itu salah satu dari sila Pancasila yang nomor 1 berubah sekarang. Dari ketuhanan yang Maha Esa berubah menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Ya memang berat. Ini berat ini. Riswah ini berat ini. Jadi kalau kita itu zakat itu sudah dimaksimalkan ya, kita bagikan pada masing-masing asnaf ya, maka nggak akan khawatir nanti imannya copot atau menjadi orang fasik ya. Nah, ada salah satu kawan itu, beliau ini selalu menampakkan kalau beliau adalah orang kaya. Kita perlu supaya apa? Izzah, supaya kita mulia ya. Soalnya kan ajining rogo songko busono. Jadi berharganya badan ini dilihat dari pakaiannya. Kalau pakaiannya serba mahal, tentu orang itu kan melihatnya, waduh, kopiahnya ini sudah harganya ratusan ribu, sarungnya harganya 1 juta. Kemudian bajunya kalau harga 70 nggak mau, mungkin gatal mungkin atau sumuk kepanasan. Jadi perlu memang kita zakat ini dimaksimalkan. Sekarang itu kan kenapa kita itu agama Islam ini penganutnya kok banyak yang iman-imannya lemah, kemudian mereka ini mudah untuk dipecah belah ya. Karena sistem zakat yang ada di Indonesia ini belum maksimal ya. Waqbaqiyatul aqsami utawi sekarine piro-piro bagian. Fil mabsutati iku ing dalam piro-piro kitab kang dawa pembahasane. Wa fir riqabi utawi penjelasane wa fir riqab. Wa hum utawi wa fir riqab al mukatabuna iku piro-piro budak mukatab.
kitabatan kelawan akad kitabah sahihatan ingkang bener ya. Lah mukatab ini sekarang tidak ada ini ya. Budak mukatab itu maksudnya budak yang diberi kemerdekaan dengan catatan dia membayar cicilan. Dulu itu ada seorang budak bernama Sayyidah Bariroh, diberikan pilihan oleh sayyidnya atau oleh juragannya, kamu kalau ingin merdeka, ingin nggak jadi budak lagi, harus membayar sekian dinar kepada saya sampai berapa waktu. Nah, akhirnya beliau ini, Sayyidah Bariroh ini, ada waktu di mana beliau ini menjadi budak, dan ada waktu beliau ini tidak menjadi budak. Karena kalau budak kan tidak mampu untuk orang kalau menjadi budak ini kan dianggap seperti hewan. Jadi tidak bisa untuk memiliki apapun. Nah, pada waktu itu diberikan kebebasan untuk tidak menjadi budak pada hari ini, supaya mengumpulkan uang untuk membayar cicilan biar merdeka, supaya tidak jadi budak lagi ya. Nah, kemudian Sayyidah Bariroh ini nggak mampu kalau mau bayar cicilan yang disyaratkan oleh juragannya. Akhirnya minta tolong pada Sayyidah Aisyah, dibantu oleh Sayyidah Aisyah sampai bebas itu. Jadi kalau budak yang tidak mukatab ya tidak diberi zakat karena tidak bisa menerima. Terus yang diberikan untuk budak mukatab ini berapa? Sekira sesuatu yang bisa melunasi cicilannya. Itu. Amal mukatabu anapun utawi budak mukatab kitabatan kelawan akad kitabah fasidatan kang rusak. Fala yu'ta mongko iku ora di paringi sopo mukatab min sahmil mukatabina saking bagiane piro-piro mukatab. Wal gharimu utawi gharim wong kang duwe utang ya. Ala salasati aqsamin iku ing atase telu piro-piro bagian. Ahaduha utawi salah sijine salasah man iku wong istadana kang berhutang sapa man dainan kelawan utang litaskini fitnatin krana meredam fitnah bainapo ifataini ing dalam antarane rong golongan fi qatilin ing dalam wong kang dipateni lam yadhhar ingkang ora jelas qatiluhu sapa wong kang mateni qatil. Fatahammala mongko nanggung sapa iki man dainan ing utang bisa babi dzalika kelan sebab mengkono-mengkono taskinul fitnah. Lah kalau gharim ini ada 3 macam. Dia ini gharim untuk meredam fitnah, untuk menghilangkan gejolak permusuhan yang ada di antara dua golongan. Ya, misalkan dia ini sedang meredakan sebuah kasus, ada orang yang dibunuh. Kemudian untuk mencari pembunuhnya, 2 kelompok ini bertengkar. 2 kelompok bertengkar. Dulu kan pernah terjadi. Ada orang dibunuh, kemudian diletakkan di antara 2 desa. Loh, yang dibunuh ini adalah orang desa ini. Kemudian ditaruh di tengah-tengah. Yang dari desa ini mengatakan, ini dibunuh oleh orang-orang kamu. Yang di sana membela diri, enggak, penduduk kami baik-baik, enggak ada yang berani membunuh ya.
Akhirnya apa? Akhirnya untuk mencari menguak siapa pembunuhnya, mereka lapor pada Nabi Musa. Mereka lapor pada Nabi Musa, kemudian Nabi Musa meminta petunjuk dari Allah, akhirnya suruh menyembelih sapi. Sapinya, akhir cerita, sapinya harus berwarna emas yang tidak pernah bekerja sama sekali, dan tidak ada cacat dalam bentuk fisiknya. Wah, ya. Kalau ada orang yang bekerja untuk meredakan pertengkaran di antara dua kelompok, untuk mengungkap siapa pembunuhnya, misalkan, aduh repot ini ada orang terbunuh, akhirnya berhutang untuk mengungkap siapa pelakunya. Nah, membeli alat forensik atau mendatangkan saksi ahli dan segalanya kan pasti butuh biaya kan, pasti butuh biaya yang besar ya. Nah, kalau dia berhutang, nah dia ini maka diberi hutang, diberi zakat. Tapi kalau dia pakai uangnya dulu, dia pakai uangnya dulu, ngebosi lah. Orang sini bilangnya ngebosi. Kemudian uangnya habis, ya enggak boleh ngambil. Jadi ada kasus pembunuhan, kemudian dia keluarkan uang, ya. Dia punya uang, orang kaya, ya. Keluarkan uang 10 juta misalkan. Tolong dikuak kasus ini. Datangkan saksi ahli, kemudian ahli forensik dan lain-lain. Setelah itu berhasil, kemudian dia minta sama petugas zakat, ini saya sudah membayar uang untuk menguak pembunuhan ini. Jadi Bas punya hutang pada saya. Nggak boleh. Dia tidak berhutang kok ya. Alasannya, dia mengeluarkan uang pribadi ya, untuk menguak siapa pelaku pembunuhan. Ya berarti kadang dia tidak punya utang, hanya saja uangnya hilang gitu saja. Otomatis dia tidak diberi ini ya. Fayuqdha mongko dibayari dainuhu opo utangi man min sahmil gharimina saking bagiane piro-piro kang utang, ghaniyan iku kang sugih kana ono sapa man au fakiron iku ta wong fakir. Walaupun dia kaya, tapi kalau dia berhutang, hutang untuk untuk meredakan fitnah tadi, misalkan dia ukurannya itu kaya biasa lah ya, enggak kaya seperti salah satu paslon calon presiden. Kan ada yang kaya tajir melintir, uangnya itu penghasilannya setiap hari berapa ratus juta, kemudian lahannya berapa ratus hektar, kaya biasalah ukuran orang-orang kampung sini. Kemudian dia berhutang karena memang uang dia ini kan tidak cukup, walaupun kaya nggak cukup untuk meredakan fitnah, akhirnya berhutang. Ini saya nggak cukup ini uang saya, tolong saya hutang dananya untuk meredakan fitnah. Nah, ketika dia punya hutang, dikasih bagian dari zakat ya. Atau dia orang fakir, ya jelas butuh ya. Yang kaya jadi beri, apalagi yang fakir ya. Wa innama yu'talan angin pemestine diparingi al-gharimu sapa kang utang inda baqa iddaini ing dalem sandinge tetepe utang alaihi ngatasi al-gharim. Fa in ada mongko lamun bayar sapa iki al-gharim mimma lihi saking bondone al-gharim au dafa'a utawa nyerahno sapa iki gharim hu ing mal ibtidaan ing dalam kawitane lam yu'ta
mongko ora diparingi sapa gharim min sahmil gharimina saking bagiane pira-pira kang utang. Ini seperti yang saya terangkan tadi, kalau dia berhutang gara-gara meredakan fitnah, maka dia diberi bagiannya gharim ya. Tapi kalau dia membayar kalau dia mengeluarkan uang untuk taskinul fitnah tadi dari uang pribadi, habis itu uangnya ndak ada, terus dia hutang untuk makan, otomatis kan jadi fakir. Maka dia tidak boleh diberi bagian gharim, ya harus lewat bagian yang lain. Oh, sekarang ini tongpes ini dia bangkrut gara-gara ini ya. Gara-gara dia mengeluarkan uang dulu ngebosi, akhirnya nggak bisa makan, terus dia hutang untuk mencukupi kebutuhannya. Lah gharimnya ini kan maka jangan diberikan jangan dikasih dari bagian orang-orang yang hutang tadi ya. Wa amma sabilullahi anapun utawi dalane Gusti Allah, fahum mongko utawi sabilullah al-ghuzatu iku pira-pira wong kang perang, alladzina kang la sahma ora ana bagian iku maujud lahum kedue al-ghuzah fi diwanil murtaziqati ing dalam pembukuan gaji. Balhum bale utawi al-ghuzah mutatawwi'una iku wong kang sukarela bil jihadi kelawan jihad. Ini ya pengertian sabilillah. Sabilillah itu kan macam-macam. Orang mengajar juga sabilillah. Orang berjuang untuk memakmurkan masjid juga sabilillah. Berjuang untuk mendirikan jamiah juga sabilillah. Tapi dalam urusan zakat, sabilillah ini yang diberi zakat adalah orang yang berjihad fi sabilillah ya. Orang yang berjihad, orang yang berperang untuk membela agama dan negaranya. Nih. Jadi kalau bukan ini yang tidak berhak. Misalkan ada pemangku pesantren, mobilnya Pajero, saya sabilillah, wah zakatnya kasih sini semuanya, tidak boleh. Wong kaya kok minta zakat, itu gimana? Atas nama sabilillah. Kenapa sabilillah ini kok ditasurufkan atau diarahkan kepada perang? Karena sabilillah yang paling dekat ya. Sabilillah yang paling luar biasa ya perang ini. Ketika dia lillahi ta'ala mati, kan syahidnya jelas. Jalan untuk Allah ya ini memang sudah ya. Yang paling kuat ya sabilillah itu berperang ya. Jadi dulu pernah saya diberi ya, ada orang dari salah satu kelompok masyarakat itu memberi saya beras 25 kilo. Kaget saya. Loh, ada apa ini? Ada tulisannya ya, ada tulisan komunitasnya itu. Wah, saya bel langsung orangnya. Pak, ini apa Pak? Beras apa ini Pak? Oh, itu sesuai dengan tulisannya Ustadz, beras zakat. Oh, saya kok dikasih zakat, saya orang kaya. Ya kaya ukuran kampung lah. Bukan skala nasional. Skala urusan dalam satu RT lah, kaya termasuk ya. Ya tidak saya terima. Kenapa? Nanti tidak sah yang zakat ini. Maka saya berikan ke masjid supaya nanti dibagi sama orang-orang fakir. Saya kasih pada amil-amil sukarelawan. Ini tolong, ini zakatnya orang sini ya. Kemudian dari salah satu masjid ada yang ngasih saya zakat.
wah ini orang kaya, jangan diberi kalau orang kaya, nanti tidak sah zakatnya. Ya. Nah, jadi sabilillah adalah orang yang berperang dan bukan tentara yang punya gaji. Nah, kalau ada tentara misalkan berperang untuk menghalau serangan dari orang-orang musyrik, nah, tapi dia ini termasuk anggota batalion 527, kan dapat gaji, ya tidak berhak untuk menerima zakat. Ya. Yang berhak menerima zakat itu kalau sukarelawan. Ada orang ikut berperang, dia tidak punya gaji dari pemerintah, nah inilah yang diberi. Wa amma benus sabili, anapun utawi anak dalan, maksudnya musafir ini ya. Fahuwa, atau bahasa orang Lumajang itu wong embongan. Fahuwa mongko utawi ibnu sabil man iku wong yunsyiu ingkang nyukulno sapa man safaron ing lunga mimbalati zakati saking negara zakat. Au yakunu utawa ana sapa man mujtazan iku kang liwat bibaladiha kelawan negara zakat. Wa yushtaratu lan disyaratno sapa ibnu sabil fil hajati ing dalem kebutuhan wa adamil maksiyati lan ora anane maksiat. Kalau ibnu sabil, masya Allah, ada sekilas info binatang yang manja itu ya. Nah, ibnu sabil itu adalah orang yang dia ini mau bepergian tapi nggak ada bekal di tempat di mana zakat itu dibagikan. Misalkan di sini sedang ada bagi-bagi zakat. Ya. Kemudian ada orang mau pergi, saya punya hajat, kemana? Ke Surabaya. Untuk apa? Saya mau ziarah, mengunjungi keluarga di sana. Ada yang baru pulang haji, ada yang baru pulang umroh, atau ada saudara meninggal di sana. Jadi mau ke sana, kok kanker, kantong kering, kongpes, nggak ada uang sama sekali. Tolong saya dikasih zakat, saya mau. Nah ini diberi zakat ya. Atau orang yang sedang melintas di daerah yang sedang ada pembagian zakat. Misalkan ada musafir ya. Musafir dia ini bekerja, dia ini lewat dia ini bepergian lewat di sebuah daerah, kebetulan daerah itu sedang ada pembagian zakat dan dia kehabisan bekal. Nah, maka dia ini diberi zakat. Dulu pernah ada orang kasihan beliau gitu. Ketemu saya di Masjid Agung Anas Mahfud. Orangnya tidur. Melihat saya itu langsung ngapunten. Ngapunten Ustadz. Karena saya pakai kopi ya dipanggil Ustadz. Saya sudah 2 hari tidak makan. Terus mau pulang ya. Rumahnya di Mojokerto kalau nggak salah. Datang ke sini mau kerja ternyata mandornya kabur. Akhirnya bingung. Lah orang seperti ini harus dikasih zakat. Harus supaya dia bisa pulang. Dan untuk makannya ya harus dikasih juga ya. Dan ketika dia safar itu disyaratkan harus karena ada kebutuhan yang syar'i ya. Kebutuhan yang dibenarkan dalam syariat Islam.
dan tidak ada unsur maksiat sama sekali. Misalkan ada orang mau pergi ke Surabaya, saya minta zakat Pak, mau pergi ke Surabaya, ada apa? Di sana mau nonton konser Salihu, waduh, buka sidik jos, jangan diberi ini orang mau maksiat, ya. Menolong kemaksiatan adalah maksiat, ya. Awas ya, jangan dikasih, ya. Kalau ke sana mau bayar utang atau mau nagih utang kan ada hajat yang syar'i boleh, ya. Tapi kalau mau pergi ke sana, mau pergi ke tempat-tempat maksiat, ya jangan diberi. Wa qauluhu wa ilaman lan maring wong wujida kang ditemu sapa man minhum sanging al asnaf. Ail asnafi tegese asnafihi ku ing dalam qauluhu isyaratun utawi ono isyarat petunjuk ila annahu maring sak temene kelakuan idza faqida ing dalam nalikane kasepen ba'dul asnafi sapa sebagiane pira-pira kelompok wa wujida lan ditemokno al ba'du sapa sebagian tusrofu mongko diarahno opo zakat liman maring wong wujida kang ditemokno sapa man fa in faqidu mongko lamun kasepen sapa asnaf kulluhum ya sakabehane iki asnaf khufidhat mongko dijaga az-zakatu apa zakat hatta yujadu sehingga ditemokno sapa asnaf kulluhum ya sebagiane ya sakabehane asnaf au ba'dhum utawa sebagiane asnaf, ya. Nah, di sini ada isyarah diberikan kepada orang yang ditemukan dari 8 asnaf itu. Ini ada petunjuk dari kaulnya musonif apabila asnaf itu tidak lengkap, hanya ada sebagian. Saya sebutkan tadi kan sekarang mukatab kan nggak ada. Kemudian al-ghuzah, ya, orang yang berperang, ya. Ini kan tidak ada sekarang di Indonesia ini. Kecuali kalau memang mau pergi ke Palestina sana. Ya kasih aja wis. Ya, terus apa gharim untuk mendamaikan fitnah, meredam fitnah tidak ada. Yang ada mu'allafah qulubuhum tidak ada. Amil di sini pas desa kan belum jalan. Nggak ada juga. Jadi hanya ada 3 asnaf. Fakir, miskin, fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa benis sabil. Apa tadi ya? Fuqara, masakin, amil, mu'allafah, sabilillah, ibnu sabil, ya orang yang dalam perjalanan ini ada, ya maka diberikan pada itu seadanya, ya. Lah kalau tidak ada semuanya, misalkan ya Allahumma semoga ya, di daerah kami ini kaya semuanya, tidak ada yang menerima zakat, apa mungkin? Insya Allah terjadi, ya. Karena di akhir zaman itu sudah diberitahukan kabarnya oleh Nabi, dan ini bukan ramalan, ini wahyu, ya. Jadi kalau Nabi bercerita tentang akhir zaman itu bukan prediksi, diprediksi oleh Nabi, ngawur ini perkataan seperti itu, ya. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi itu tidak pernah berbicara
dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Nabi itu adalah wahyu. Ya, Nabi itu kalau bicara pasti berdasarkan referensinya wahyu dari Allah. Jadi Nabi bersabda besok itu kalau di Indonesia kan zakat itu ditolak, berarti banyak orang kaya. Ya bagaimana? Ya zakat ini disimpan sudah sampai ditemukan kelompok-kelompok penerima zakat sebagian atau secara keseluruhan sampai ditemukannya. Nah itu ya. Jadi disimpan menjadi kas. Wala yaqtasiru lan ora kena ngalap cukup sapa muzaki wong kang zakat fi i'tha'iz zakati ing dalam ngenehno zakat ala aqalla ing ngatasi wong kang luwih titik min salasatin timbang telu min kulli sinfin saking saben-saben golongan minal asnafi saking piro-piro golongan as-samaniyati ingkang ono 8. Ini seperti yang saya katakan di awal. Maka orang itu tidak boleh hanya memberi pada penerima zakat yang jumlahnya kurang dari 3 dari setiap bagian, dari setiap kelompok ya. Kalau kelompoknya ada 3 sekarang ini ya, jadi kita harus membeli 9 orang minimal. Minimal kita memberikan 9 orang ya. Terus pemberiannya harus sama kalau di kitab ini. Tapi kalau di syarah di hasyiahnya Fathul Mu'in saya baca itu kalau pemberian zakat nominalnya ini boleh sesuai kebutuhan. Ya. Boleh tidak sama. Misalkan ada orang